mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Bapakku. Pagi hari ini dimana Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kami untuk menyembah Engkau, bersekutu dengan Tuhan. Dan kami mau lebih dalam lagi di hadirat. Bawa kami lebih lagi Tuhan, setiap hari, setiap saat menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini. Sepanjang malam hari dan istirahat kami, Kau menyertai kami, menjagai kami. Pagi ini kami sudah bangun kembali kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami mencari wajah Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan Tuhan. Itu sebabnya berkenanlah Kau ditemui hari ini. Dan kalau sebentar kami akan renungkan firman-Mu, firman yang berkuasa akan mengubahkan kami, firman yang berkuasa akan memulihkan kami, firman yang berkuasa akan menegur kami Tuhan, menjadikan kami semakin sempurna menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan saja. Terima kasih Bapa, biarlah roh hikmah dan pengertian dari Tuhan turun atas setiap kami. Kuasa roh Allah menguasai kami dan daris membentengi kami saat ini dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Bersama katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu. Mari selamat pagi. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan 19. Sekali lagi, Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan 19. Oke, dikatakan seperti ini. Roh Tuhan Allah, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Atau saya ulang dari ayat yang ke-16 ya, dalam perikop ini Bapak Ibu. Ayat yang ke-16 dikatakan begini. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sebenarnya ayat ini Bapak Ibu, ini sebenarnya nubuatan. Kitab ini dituliskan oleh kitab nabi-nabi pada perjanjian lama, ya. Nah, setelah itu merujuk kepada pribadi Yesus. Ketika Yesus sudah ada di muka bumi, dia melakukan pelayanannya. Yesus pergi ke Nazaret, di Nazaret dia masuk ke rumah ibadat karena pada hari Sabat pada waktu itu. Dia mengambil kitab dan membuka kitab, dan Yesus mengambil dari nubuatan kitab Yesaya ini. Roh Tuhan ada padaku, gitu ya. Nah, ayat firman ini diucapkan sekitar ribuan tahun yang lalu. Tetapi penggenap ini menuju kepada Yesus. Dan ketika Yesus ada di muka bumi, penggenapannya mulai terjadi. Dan Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Bapak Ibu, judul renungan firman Tuhan hari ini buat kita adalah Yesus datang untuk membebaskan. Sekali lagi, Yesus datang untuk membebaskan apapun masalah kita. Situasi tersulit sekalipun yang kita alami, saya mau pastikan Bapak Ibu bahwa Yesus datang untuk membebaskan saudara dan saya. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau Yesus sudah memberikan jaminan yang pasti bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, pastikan kita datang kepada Kristus Yesus Tuhan saja, bukan kepada yang lain.
Banyak orang yang kami temukan dalam pelayanan di ladang misi, di desa-desa, di kota-kota, bahkan kemanapun kami melayani Bapak Ibu. Banyak orang, termasuk orang Kristen, bahkan pelayan, majelis, bahkan hamba Tuhan sekalipun ketika punya masalah yang begitu berat, justru mereka mengambil solusi yang bukan dari Tuhan. Mereka banyak mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan banyak mengandalkan perdukunan Bapak Ibu. Ya, berulang-ulang kita sampaikan dari tempat ini Bapak Ibu, orang yang melibatkan diri terhadap perdukunan okultisme itu tidak bersifat kekal. Ya, itu ada masa expirednya. Suatu kali kita akan saya akan bahas, kita akan belajar bersama-sama tentang praktik-praktik okultisme dan dampak-dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pasti apa yang diberikan oleh setan itu tidak bersifat kekal. Ada istilah orang berkata, uang setan habis dimakan hantu. Ya, tetapi Yesus memberikan jaminan yang pasti kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil baginya. Ya, dari ayat ini menjadi perenungan buat kita adalah Yesus datang untuk membebaskan. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, datang kepada Yesus. Karena Yesus datang hanya untuk membebaskan orang-orang percaya. Yesus datang ke muka bumi ibu, ke dunia ini bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk iseng-iseng saja, bukan. Ya, Yesus datang untuk menggenapi rencana surga atas muka bumi. Apa rencana surga buat muka bumi? Supaya semua manusia diselamatkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat, pergumulan berat, supaya diberikan kelegaan. Dan saya berdoa semua kita yang hadir pada hari ini secara online, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dibebaskan, dimerdekakan, diberkati, dipulihkan, dilepaskan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu kira-kira pergumulan-pergumulan apa yang belum dijawab oleh Tuhan mungkin bertahun-tahun. Ya, yang sudah Bapak Ibu alami dan belum ada solusinya. Bahkan mungkin membuat Bapak dan Ibu mulai frustrasi, stres. Mungkin juga sudah berada di titik terendah. Tetapi hari ini ada berita sukacita. Yesus datang untuk membebaskan saudara. Amin. Nah, kenapa saya katakan Yesus datang membebaskan? Dalam ayat yang ke-18 ini dikatakan begini, Roh Tuhan ada padaku. Artinya Roh Allah ada padaku. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Allah. Amin. Dan Roh Allah yang sanggup menyelesaikan masalah itu ada di dalam pribadi Kristus Yesus pada zaman dulu dalam pembacaan ayat ini. Gitu ya. Bahkan dikatakan di sini, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Surga telah mengurapi Yesus. Ada di muka bumi. Oke, Yesus tidak ada lagi di muka bumi Bapak Ibu. Yesus sudah naik ke surga. Tetapi saya mau pastikan Bapak Ibu, pengurapannya tetap ada di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus ke muka bumi. Dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita hari ini. Roh Kudus yang sama ada di tempat ini, di kediaman kami di Tangerang. Roh Kudus yang sama juga ada di keluarga Bapak Marum Sinura di Tenggarong. Roh Kudus yang sama yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu, di kediaman kami. Roh Kudus yang sama juga ada di rumah Bapak Koluniarta. Ya, Roh Kudus yang sama yang ada di tempat ini, Roh Kudus yang sama juga ada di Johor Bahru di Malaysia. Amin. Dan kuasanya sama ketika Yesus ada di muka bumi, Bapak Ibu. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Itu sebabnya Roh Tuhan Allah padaku karena Ia telah mengurapi aku. Kalimat selanjutnya dikatakan untuk menyampaikan kabar baik. Yesus diurapi oleh surga. Tujuannya apa? Di sini katakan untuk, berarti ada satu alasan yang sangat kuat. Yesus datang ke muka bumi, Yesus diurapi. Jadi bukan iseng-iseng Bapak Ibu. Untuk apa? Dikatakan di sana untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang remuk hati. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang memiliki pergumulan yang cukup berat. Ya, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang patah semangat. Ya, Yesus datang untuk membebaskan Bapak Ibu. Ya, Yesus datang untuk kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku. Yang susah pasti dihiburan.
dihiburkan. Penghiburan dari Roh Kudus sungguh nyata dan sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah ragu-ragu lagi datang kepada Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu lagi semakin sungguh-sungguh kepada Kristus. Karena Yesus telah memberikan jaminan yang pasti. Lewat kematiannya di kayu salib membuktikan bahwa rencana surga digenapi atas muka bumi ini. Rencana surga digenapi atas kehidupan saudara dan saya. Yesus datang kepada orang-orang yang miskin. Orang-orang yang remuk hati. Bukan hanya saja datang dan melihat begitu saja tanpa melakukan sesuatu. Tetapi ketika Yesus datang kepada saudara, tangannya terulur buat saudara, memberkati saudara. Amin. Memulihkan kehidupan saudara. Amin. Nah, selanjutnya dikatakan Bapak Ibu, ayat yang ke-19. Yang selanjutnya, untuk apa Yesus datang ke muka bumi? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang yang terikat. Terikat dengan seks bebas, terikat dengan pornografi, terikat dengan rokok, terikat dengan minuman keras, terikat dengan dosa, terikat dengan perzinahan, perselingkuhan, apalagi terikat dengan perdukunan, Bapak Ibu, ilmu kebal, ilmu terbang, dan lain sebagainya, santet. Bapak Ibu, Yesus datang untuk membebaskan saudara. Banyak orang yang kami temukan, yang kami layani, ketika terlibat dengan praktik okultisme, banyak di antara mereka yang sangat merindukan bagaimana caranya bisa keluar dari keterikatan okultisme. Dan banyak di antara mereka yang takut melepaskan, membuang ilmunya. Karena mereka mulai memiliki prinsip, kalau saya buang ilmu saya, nyawa saya terancam. Itu sebabnya sering sekali kita pasang badan kepada orang-orang yang seperti ini. Dan kita berkata, jangan takut Pak, jangan takut Bu. Kalau setannya datang, suruh kepada saya nih. Itu kan istri saya selalu bilang begini, jangan takut, akuin saja, serahkan saja semua berhala-berhalamu. Karena Yesus datang untuk membebaskan Bapak Ibu. Kadangkala kalau hanya kata-kata seperti itu yang kita ucapkan, mereka belum yakin dan percaya. Sering sekali istri saya, Ibu Meti bilang begini, Pak, jangan takut. Nanti kalau setannya itu datang, gurumu datang kepadamu, bilang supaya datang ke Pak Berto. Lihat tuh matanya yang hitam begitu ya. Pasti setannya akan takut, kira-kira begitu. Sedikit nada canda sebenarnya. Tetapi kita mau meyakinkan orang-orang tersebut supaya tidak takut karena Yesus sudah datang untuk membebaskan. Bukan karena sayanya, bukan karena hitamnya mata saya, bukan Bapak Ibu. Tapi hanya sebagai canda saja supaya dia memiliki keyakinan yang pasti bahwa Yesus datang hanya untuk membebaskan. Dan pembebasan yang Tuhan kerjakan itu sempurna adanya. Ya. Nah, selanjutnya dikatakan di sini untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Yesus datang untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Buta secara fisik, jasmani, dan juga buta secara rohani. Bagaimana mungkin kita bisa mengikut Kristus dengan setia kalau kita masih buta rohani, Bapak Ibu? Sementara Yesus datang ke muka bumi untuk membawa kita semakin mengenal Dia lebih dalam. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Itu sebabnya mata rohani yang buta akan dicelikan oleh Kristus Tuhan. Ketika Yesus datang ke muka bumi, proses pencelikan itu, mencelikan mata yang buta sudah terjadi. Ketika Yesus naik ke surga, mata yang buta sudah mulai dicelikan. Amin. Saya berdoa semua kita yang hadir hari ini, yang mendengarkan secara online, bahkan juga secara tayang ulang nantinya. Saya berdoa Bapak Ibu, semua mata-mata rohani semakin dibukakan. Semakin dicelikan, semakin mengenal Yesus Tuhan dengan benar, semakin bertumbuh dalam pengenalan kita yang benar akan Kristus Yesus Tuhan. Sehingga ketika memiliki pergumulan seberat apapun di kemudian hari, kita akan datang kepada Yesus, karena Yesus datang untuk membebaskan saudara dan saya. Selanjutnya dikatakan Bapak Ibu, untuk dan penglihatan bagi orang-orang buta, kalimat selanjutnya, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dalam segala hal, ditindas Bapak Ibu. Orang-orang kita mungkin merasa lemah, mungkin dibully, mungkin sering kena prank, dan lain sebagainya. Ditindas dengan kebutuhan ekonomi, keperluan ekonomi yang sangat mendesak, sementara kita tidak punya apa-apa. Tertekan dengan masalah, tertindas dengan masalah. Belum lagi perlakuan orang tua kepada kita, anak kepada kita, saudara-saudara kita yang begitu menekan kehidupan kita. Alkitab katakan bahwa Yesus datang untuk membebaskan orang yang tertindas. Amin. Mungkin tertekan dengan utang piutang yang begitu banyak, yang melebihi daripada kekuatan Bapak dan Ibu.
Secara logika mungkin sepertinya tidak bisa akan melunasinya. Tetapi hari ini berita sukacita buat saudara dan saya. Yesus datang untuk membebaskan orang yang tertindas. Bagaimana caranya? Tuhan terlalu kreatif, Bapak Ibu. Bagian kita hanya datang untuk merendahkan hati, duduk diam di kaki Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, minta Tuhan memberikan hikmatnya kepada kita untuk menyelesaikan semua masalahnya kepada kita. Tentunya Tuhan punya 1001 macam cara untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Banyak orang berkata, oh nggak bisa dong hanya bekerja, hanya berdoa, ya harus bekerja juga. Ada orang berkata, ya harus bekerja juga, jangan hanya berdoa juga. Jangan hanya berdoa saja. Tetapi saya mau berkata Bapak Ibu, bekerja, berdoa dan bekerjalah. Dua-duanya diperlukan untuk kita bisa keluar dari ketertekanan, ketertindasan kita dari segala situasi yang sudah kita alami, yang pernah kita alami di muka bumi. Karena Bible dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan terakhir, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, Bapak Ibu. Ya, tahun rahmat Tuhan telah datang artinya kasih karunia Allah sudah menyertai hidup kita. Hidup yang kita hidup hari-hari ini adalah hidup karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kesempatan untuk kita mengalami Tuhan lebih dalam lagi, makin sudah terbuka hari ini. Tabir bait suci sudah terbelah, tidak ada pemisah lagi antara saudara dan saya. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu sebabnya mari kita gunakan kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus datang untuk membebaskan. Jangan pernah ragu lagi, jangan pernah takut lagi datang kepada Kristus. Karena Yesus telah memberikan jaminan yang pasti bahwa Yesus akan membebaskan kita dari segala pergumulan, dari segala keterpurukan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Berfirman Tuhan, kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Firman-Mu yang telah diberitakan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu akan nyata atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Cimeli dan Kotoni PT Sudira dalam nama Yesus. Mengucap syukur buat kesempatan anugerah yang Tuhan percayakan buat perusahaan ini. Cimeli, Kotoni, PT Sudira. Dalam nama Yesus mengucap syukur buat proyek-proyek yang sudah Tuhan bukakan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan biar tangan-Mu terus terulur buat perusahaan ini, buat keluarga ini. Berkati mereka Tuhan. Setiap pergumulan apapun yang mereka alami, kami tahu bahwa di dalam Kristus ada jawaban yang pasti. Pegang tangan mereka, tuntun langkah-langkah hidup mereka terus berjalan bersama dengan Engkau saja. Dalam nama Yesus berdoa juga buat Tan Feriando dalam pendidikan sekolah penginjilnya urapi anakmu ini Bapak. Berikan hikmat dan kepintaran buat hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus untuk menyelesaikan studinya. Dan tangan Tuhan mempersiapkannya untuk satu tuai yang besar dalam kehidupannya. Berdoa juga Bapak buat Ibu Olin Andri dalam nama Yesus. Berkat anakmu ini, tadakan tangan-Mu atasnya. Biarlah berkat Tuhan terulur buatnya. Dalam segala kerinduan apapun juga Tuhan menjadi jawaban yang pasti. Berkati keluarganya, usaha pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ibu berdoa juga Tuhan buat Ibu Mariana Panjaitan yang ada di Padang Sedimpuan. Bapak dan suami dan anak-anaknya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Usaha dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kerinduannya dalam Kristus semakin nyata dalam kehidupannya. Berdoa juga Tuhan buat Kayeni, Kalis dan Baskuat. Dalam nama berkati juga hamba-Mu ini Bapak. Berkati keluarganya, suami dan anak-anaknya. Usaha pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Apapun menjadi kerinduannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Tangan Tuhan akan menyatakan kuasanya lebih dahsyat lagi atas kehidupan keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan buat Rexon yang ada di Surabaya dalam nama Yesus. Bapak berkati anakmu ini, tadakan tangan-Mu atasnya, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Pergumulannya hari-hari ini untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Setiap lamaran yang sudah dikirim Bapak dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan yang akan menempatkan anakmu ini tempat pekerjaan yang tepat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Kalau hari ini ada rencana interview Tuhan, pakai anak-anakmu ini ya Bapak. Berikan hikmat-Mu buatnya sehingga mampu menyelesaikan setiap kali interview dengan hasil yang terbaik. Rencana Tuhan digenapi atas kehidupannya. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Niski yang dari Johor Baru, Malaysia. Dalam nas berkati anakmu ini. Apa yang menjadi kerinduannya, nyatalah atas kehidupannya Papa. Dalam nama Yesus berkati keluarganya, usahanya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Adelita Siregar dalam nama Yesus berkati anakmu ini, keluarganya diberkati, pekerjaannya diberkati. Dalam nama Yesus langkah-langkah ini diberkati oleh Tuhan. Kesehatan kekuatan dari Tuhan menjadi bagian daripada hidupnya. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Roslin Indu, ya, dan juga Melisa yang ada di Johor Baru di Malaysia. Tangan Tuhan yang sama juga terulur buat anakmu ini Bapak, berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kerinduan mereka dalam Kristus Tuhan semakin nyata. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat koloni atas tanahnya dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga hamba-Mu ini, Bapa, penghiburan, kekuatan dari Tuhan menjadi bagian hidupnya. Dalam masa-masa hidup saat ini Tuhan, kuasa-Mu nyata atasnya. Berkati pelayanannya, kerinduannya dalam Kristus Tuhan semakin nyata dalam kehidupannya. Berdoa juga buat Tuhan Pak Denny Sutanto dalam nama Yesus. Berkati dalam masa tuanya, penghiburan kuasa Roh Kudus nyata atasnya, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, dan keluarganya juga menerima berkat yang sama. Berdoa juga buat Niki Butar-Butar dalam nama Yesus yang ada di kota Medan. Berkati anakmu ini ya Bapa, suaminya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menjadi bahagian daripada hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Geraldus Liver di dalam nama Yesus, dan Ibu Ida Harum. Berkati hamba-Mu ini, keluarga hamba-Mu ini Tuhan, dalam pekerjaannya diberkati, kesehatan daripada Pak Geraldus. Kami berdoa tangan Tuhan yang akan terus semakin memulihkan, memberikan kesembuhan dan mujizat terjadi. Kami juga berdoa Tuhan buat Ito Frince Rosita Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan anak dalam tangan Tuhan. Berkati suaminya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, keluar masuknya diberkati oleh Tuhan, apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Kesehatan dari Tuhan juga menjadi bagian hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan buat itu Dorliana Napitupulu. Berkati anakmu ini ya Bapa, suaminya, anak-anaknya, usaha pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, Engkau Tuhan buat berhasil. Kesehatan dari Tuhan menjadi bahagian hidupnya juga. Kami juga berdoa Bapa buat Bapak Marudut Sinurat yang ada di Tenggarong. Tangan yang sama juga terulur buatnya. Berkati hamba-Mu ini Bapak, keluar masuk dalam usahanya, dalam bisnisnya Tuhan, dagangnya Bapak, yang dari kota, dari desa, dari kampung ke kampung Tuhan. Berkati, lindungi, tutup bungkus dan kuasa darah Yesus, santet dalam bentuk apapun juga kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tidak akan mengalami kehidupannya. Istri anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Yuliana Wijaya yang ada di Binjai. Berkat yang sama juga tercurah buat anakmu ini Bapak. Berkati suaminya, anak-anaknya, usahanya dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kesehatan dari Tuhan juga menjadi bagian hidupnya. Dalam nama Yesus kami juga betul berdoa Tuhan buat itu Helda yang ada di Pulau Samosir. Kerinduannya Tuhan untuk seorang keturunan ilahi. Berkati keluarga ini dan suaminya Tuhan. Kami rindu melihat mujizat Allah terjadi karena Yesus datang untuk membebaskan. Bapa, kami berdoa tahun depan Tuhan, anugerahkanlah keturunan ilahi buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Lilis yang ada di Sinaga, yang ada di Pematang Siantar. Tangan Tuhan yang sama juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kesehatannya Tuhan, berdoa terus mujizat menyata dan sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak mereka dalam studi mereka diberkati, dan kebutuhan mereka Tuhan, keperluan mereka dalam nama Yesus Tuhan yang akan memberkati, mencukupkan segala sesuatunya. Kami juga berdoa Tuhan buat Dia Permata yang ada di Atlanta, di USA. Kami berdoa Tuhan berkati anakmu ini dalam pekerjaannya, kerinduannya dalam Kristus semakin nyata. Orang tuanya juga diberkati oleh Tuhan, karya keselamatan dari Tuhan yang sempurna terjadi buat dia dan keluar segenap keluarganya ya Bapa. Dalam nama Yesus. Berdoa juga buat Abu Joshua yang ada di Pulau Samosir Tuhan. Berkati dalam masa tuanya, kesehatan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus nyata dalam kehidupannya. Berdoa juga Tuhan buat Angela Suda. Dalam nama Yesus berkati anakmu ini Bapa dalam dimanapun berada. Tangan Tuhan yang sama juga terulur buat anakmu ini. Berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berdoa juga buat Cisanti. Dalam nama berkati usaha salonnya, saya laksanakan ministry diberkati oleh Tuhan, studinya pendidikan sekolah penginjil diberkati oleh Tuhan. Persiapkan anak ini Bapak untuk satu Tuhan yang besar di kemudian hari, bahwa rencana akan semakin digenapi nyata atas kehidupannya. Berdoa juga Tuhan buat Bapak Boas yang ada di Cirebon Tuhan. Dalam nama berkati istri anak-anaknya Tuhan, dan Ika juga Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati usaha dan pekerjaannya, bahkan pelayanannya diurapi oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Pak Bangkong Ansam yang ada di Johor Baru dalam nama Yesus. Berkati juga anakmu ini Bapa, segala kerinduan dan harapannya dan cita-cita dalam Kristus Tuhan nyata di dalam Kristus akan memberkatinya berlimpah-limpah. Berdoa juga Tuhan buat Pak Andrew King Liumina dan Nonas. Berkati anakmu ini Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, segala kerinduannya dalam Kristus nyata dalam hari-hari ini. Berdoa juga Tuhan buat GBI Talitakum yang ada di Kupang dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, jadikan gerejamu ini menjadi garam, menjadi saksi, menjadi terang, biar kemuliaan Allah turun atas gerejamu ini Bapa, dan akan menerangi setiap wilayah di mana gerejamu bisa hadir Tuhan, sehingga banyak jiwa akan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus
Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Sheni Naomi Sambo dalam nama Yesus, berkati anakmu ini dalam studinya sekolah penginjil juga Tuhan, berkat Tuhan juga memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Urapi, persiapkan, lahirkan rencanamu atasnya, karunia-karunia daripada Tuhan makin dikobarkan, karunia kesembuhan, karunia mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Urapanmu Tuhan atasnya berlimpah-limpah Tuhan. Ketika menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat Bapak Stephen Andrew Shaw dalam nama Yesus Tuhan. Terulurkanlah tanganmu buat anakmu ini, berkati istri dan anak-anaknya, diberkati usaha dan pekerjaannya, diberkati kerinduannya dalam Kristus Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat hari ini. Kami sudah menaikkan segala ucapan doa dan permohonan kami di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, diberkati oleh Tuhan. Lingkungan kami diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami akan kembali beraktivitas. Kami serahkan keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan buat berhasil. Kami tolak kecelakaan, maut, kerugian dalam bentuk apapun dalam nama Yesus. Tidak akan mengenal dalam langkah-langkah hidup kami. Kami akan melangkah menjalani hari yang baru bersama dengan Roh Kudus. Dengan penuh sukacita. Dan berkat-berkat Tuhan juga mengikuti kami sepanjang hari ini. Kami kembalikan segala pujian, penghormatan, pengagungan, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja dari hari ini sampai selama-lamanya. Angkatlah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiran kepada Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergilah dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis dalam Roh Kudus. Itulah yang kami menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok lusa, sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, bersama katakan amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita hari ini. Jangan lupa bagikan program ini kepada teman-teman kita Bapak Ibu, supaya mereka juga bisa mendapatkan berkat yang sama di pagi hari ini. Dan jangan juga lupa follow Instagram GB Suparna Sutra. Amin Bapak Ibu. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu kembali besok di jam 5 di program yang sama di Mesbah Pagi GBI Suparna Sutra. Ya, live di Instagram GBI Suparna Sutra dan juga Facebook GBI Suparna Sutra. Shalom.